عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالصلاة لأنها مفتاح الجنة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أخشى الناس في الصلاة وعلى آله وصحبه أهل الصلاة والفلاح. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para habaib, para asatitul asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan yang saya ta'zimi pengasuh pondok pesantren Darul Quran wad Da'wah, gurunda kita bersama, yaitu Al-Ustadz Mas'udi Syamsuddin. Semoga beliau beserta keluarganya Allah tambahkan umurnya, Allah tambahkan rezekinya, Allah luaskan juang dakwah beliau, Allah sehatkan rohani jasmaninya, dan Allah selamatkan dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Dan saya tidak lupakan pula yang saya hormati para jamaah dan pengurus Masjid Nurul Falah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang penuh dengan barakah ini. Semoga yang hadir pada malam hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, idola kita, dambaan kita, kecintaan kita, irator kita, pemimpin kita, ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling mulianya para nabi dan paling mulianya para utusan, kepada keluarga dan sahabatnya serta umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimanapun anda berada, di dalam perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah salat 5 waktu. Karena salat 5 waktu termasuk rukun Islam yang kedua. Selain itu, salat 5 waktu termasuk pondasinya agama, termasuk intinya agama, termasuk tiangnya agama, sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Kata Nabi, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Salat adalah intinya agama, dan barang siapa yang mengerjakan salatnya maka ia telah mengkokohkan pondasi agamanya. Dan barang siapa yang melalaikan salatnya maka ia telah menggugurkan pondasi agamanya. Maka oleh karena itu, janganlah pernah sekali-sekali kita meninggalkan salat, karena siksa bagi orang yang meninggalkan salat sangat pedih. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah cerita, pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang pemuda Arab di depan pintu masjid seraya menangis dan bersedih. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang pemuda tersebut, "Wahai pemuda, apakah yang telah membuatmu menangis dan bersedih?" Lalu seorang pemuda tersebut pun menjawab, "Ya Rasulullah,
ayahku meninggal wahai Rasulullah. Akan tetapi tidak ada yang ingin memandikannya dan mengkafaninya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus dua sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu an, untuk pergi melihat mayit ayah si pemuda. Berangkatlah mereka berdua. Ketika mereka berdua sampai, yang mereka berdua lihat bukanlah mayit manusia biasa, akan tetapi seekor bangkai babi hitam. Lalu kembalilah mereka berdua ke hadapan Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, yang kami berdua lihat bukanlah mayit manusia biasa, akan tetapi seekor bangkai babi hitam." Lalu Rasulullah bersegeralah dan diiringi para sahabatnya untuk melihat mayit ayah si pemuda. Lalu Rasulullah SAW berdoa dan bangkai tersebut berubah menjadi mayit manusia biasa. Lalu Rasulullah memandikannya, mengkafaninya, dan mensolatinya. Dan ketika para sahabat hendak menguburkannya, tiba-tiba mayit tersebut berubah kembali menjadi bangkai seekor babi hitam. Lalu bertanyalah Rasulullah kepada seorang pemuda tersebut, "Wahai pemuda, apakah yang telah dilakukan oleh ayahmu di semasa hidupnya?" Seorang pemuda tersebut pun menjawab, "Ya Rasulullah, ayahku meninggalkan salatnya di semasa hidupnya." Dan seketika itu pun Rasulullah SAW memberikan pengumuman kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, inilah balasan bagi orang yang telah meninggalkan salatnya di semasa hidupnya. Maka kelak dia oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan menjadi bangkai seekor babi hitam." Nauzubillahi tsumma nauzubillah. Hadirin yang saya hormati, dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan bahwa dilarangnya kita untuk meninggalkan salat, karena salat adalah intinya agama dan salat adalah kepentingan dan kebutuhan hidup kita. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat menjadi motivasi bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.